sayuran tumbuh subur di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Tanaman sayuran seperti brokoli, kembang kol, sawi putih, selada merah, dan lain-lain telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Umumnya, usaha tanaman sayuran dataran tinggi dikelola secara tradisional, di mana petani hanya mengandalkan harga beli terbaik dari para pengepul sebagai keuntungannya. Sementara, untuk sampai ke tangan konsumen, harga jual tanaman sayuran mampu meningkat antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogramnya per satuan komoditi pada setiap tahapan distributor. Di segi pemodalan ini mungkin, dan saya harapkan juga, pemerintah atau dari perbankan bisa meliriklah sedikitnya bagi petani kayak saya ini. Saya siap menyediakan sayuran asalkan harga dan permintaannya jelas juga. Pada dasarnya, tanaman sayuran dataran tinggi memberikan peluang keuntungan baik bagi petani, pengepul, pedagang pasar besar, pengecer, dan toko swalayan sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Dengan menyisakan satu kendala, yaitu kontinuitas dari besarnya permintaan dan ketersediaan komoditi yang masih belum bersinergi antara pelaku usaha tanaman sayuran. Sayuran teh sangat menguntungkan bagi kita pedagang mah ya. Tapi untuk belakangan ini barangnya susah, nggak seperti lagi murah banyak gitu. Barang-barang sekarang sayuran lumayan lagi bagus harganya mah. Kedepannya mah mudah-mudahan pedagang sayuran khususnya ya lebih makmur lah, makmur barangnya, makmur tempatnya, kan ini tempatnya juga nggak strategis. Prospek usaha yang menjanjikan jelas terlihat dari usaha tanaman sayuran dataran tinggi. Besarnya permintaan pasar dan kemampuan produksi dari petani baik dari sisi kualitas dan kontinuitas merupakan modal dasar pada kelangsungan usaha tanaman sayuran dataran tinggi. Menyikapi prospek yang sangat cerah dalam usaha tanaman sayuran dataran tinggi ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menyampaikan arahan dan pembinaan baik dari sisi teknologi pertanian maupun membuka wawasan petani dan pelaku usaha untuk beralih dari pola usaha konvensional ke pola pertanian berbasis agrobisnis. Dengan bergesernya sistem pertanian dari arah konvensional ke arah sistem agrobisnis ini, nilai ekonominya akan semakin meningkat. Walaupun nilai konvensional juga udah sangat ekonomis, apalagi digeser dengan sistem pertanian agrobisnis. Pola pertanian berbasis agrobisnis diharapkan dapat mempertegas prospek yang lebih baik lagi dari usaha tanaman sayuran dataran tinggi dengan skema usaha yang jelas proyeksi keuntungannya sejak awal tanam hingga sampai ke konsumen. Untuk masalah penjualan, kita masuknya ke swalayan. Kecuali swalayan udah nggak mampu nampung penjualan, kita buangnya ke pasar tradisional juga. Petani juga perlu dana, perlu pembiayaan. Kita dibantu juga dari badan keuangan, yaitu dari bank-bank yang menyediakan dana. Sangat terbuka peluang kemitraan yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha pertanian. Dengan kondisi ini, peluang usaha menanam sayuran sudah dapat disejajarkan dengan bidang usaha produksi lainnya yang memiliki kekuatan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Peluang investasi yang ditawarkan kepada investor dari usaha menanam sayuran, mengingat kualitas dan kontinuitas hasil produksi tanaman sayuran Indonesia sudah berhasil menembus pasar ekspor. Tanaman sayuran Indonesia sudah berhasil menembus pasar ekspor. Diharapkan sinergi yang lebih baik antara pelaku usaha dan pemerintah.